Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fakihna wa fakih awladana fi dini wa alimna at-ta'wil. Allahumma fakih man yadrus fi hadzal masjid fi din wa alimhum at-ta'wil. Yang kami muliakan segenap pengurus DKM Masjid An-Nas dan jamaah solat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari senantiasa kita memanjatkan pujian syukur atas limpahan nikmat iman, Islam, sehat dan sempatnya kita, sehingga pada kesempatan di pagi hari ini kita sama-sama bisa melaksanakan solat subuh berjamaah, dilanjut dengan ta'lim, bertolabul ilmi. Mudah-mudahan dengan iman dan ilmu yang ada pada diri kita, Allah angkat derajat kita, Allah muliakan keluarga kita, Allah berikan kepada kita, kepada jamaah dan kepada pengurus yang sakit Allah berikan sembuh, yang sulit Allah berikan mudah, yang sempit Allah berikan lapang, yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya, yang punya hutang Allah bayarkan hutang-hutangnya. Mari kita sama-sama luruskan niatan kita karena Allah. Kemudian mari kita baca surah Al-Baqarah ayat 30 sampai insyaallah sampai 39. Bahasan kita diantaranya adalah tentang khalifah. Apa itu khalifah? Kemudian tentang Adam alaihi salam, tokoh-tokohnya ya nanti yang kita bahas. Juga berkenaan tentang malaikat yang diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Dan juga ada tokoh antagonisnya yaitu iblis, syaitan, yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Baik, kita baca dari ayat 30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Qalu subhanaka
la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Shadaqallahul azim. Baik, kita coba tahsin mulai di ayat 30. Wa id bukan wa iz, bukan wa id, tapi wa id, ditekan ya, lidahnya keluar dikit tuh. Wa id qala, bukan ke
qa. Bukan ke tapi qa. Qala rabb, ada tasydid ditekan. Rabbukanil malaikati in gunnah. Inni ja'i, bukan i tapi i. Ja'ilun, ikhfa lu, bukan lung, bukan lung tapi lu, ya. Ja'ilun fil ardi khanifah, tidak boleh khanifah, ya, nggak boleh, tapi khanifah. Saya ulang. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Coba. Wa idh qalu, qa bukan ke. Qalu qalqalah antaja'a, bukan antaja'alu fiha, enggak usah fiha, enggak usah ya. Fiha may idgham bi gunnah. May yuf bukan yuf tapi yufsidu fiha wa yasfiku dima. Terakhirnya dima. Saya ulang. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Coba. Qalu wa nahnu ada tasydid ya. Nusabbihu bihamdika, enggak boleh ya, tapi bihamdika wa nuqaddisu lak gitu ya. Saya ulang. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Coba. Qala nunya gunnah tasdid. Inni bukan tapi a'lamu ma la ta'lamun. Saya ulang. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Coba. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kita coba ayat berikutnya. Wa'al, ada tasdid ya, enggak boleh wa'alama tapi harus wa'allama. A yang pertama a, yang berikutnya a, beda ya. A sama a.
wa 'allama ya Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati ya ikati faqala tulisannya anbi'u. Di sini ada hukum iklab. Teken. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum bukan tapi in kuntum bukan tapi sadiqin. Saya ulang. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Coba. Wa 'allama Adamal asma'a lanjut. Qalu subhanaka la ilma lana illa ya ilma lana illa bukan ila tapi illa ma 'allamtana. Saya ulang. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Coba. Innaka nunya ada tasdid hunnah. Innaka antal alimul hakim. Saya ulang. Innaka antal alimul hakim. Coba. Innaka antal ya. Baik, karena kita berbagi waktu kajian, kita masuk kepada bahasan. Wa idh qala rabbuka, ketika Tuhanmu berfirman, lil malaikati, kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata Allah kepada para malaikat? Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini artinya Allah izin atau Allah memberikan kabar? Ya, Allah memberikan pemberitahuan.
Qalu, apa kata para malaikat ini? Antaj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Para malaikat berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang mayyufsidu, orang yang apa? Merusak. Wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah di sana. Ini berarti malaikat nanya atau malaikat menyanggah atau malaikat banyak ya? Atau malaikat protes? Protes ya. Kalau protes berarti ada yang diprotes ya. Di sini ada sebuah pengkabaran dari Allah. Kemudian para malaikat malah mengatakan, apakah engkau hendak menjadikan makhluk yang lain yang Allah sebut khalifah itu, atau orang-orang yang disebut sebagai khalifah, justru orang ini menurut para malaikat akan apa tadi? Mayyufsidu fiha wa yasfikud dima, akan melakukan pengrusakan dan akan menumpahkan darah. Kemudian malaikat tidak berhenti dengan perkataannya, melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami, kalau tadi jadi kayak mengantagoniskan. Khalifah yang akan diciptakan Allah bukannya nanti akan menumpahkan darah dan merusak. Sementara kami, para malaikat mengatakan, kami ini nusabbihu bihamdika, kami ini bertasbih memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami ini menyucikan namamu. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak diketahui. Ini sebuah peristiwa di mana pada surah Al-Baqarah ayat 30 ini menjelaskan bahwasanya Allah menyampaikan kepada para malaikat yang menurut malaikat sendiri mereka lebih patut, bahkan ada mengatakan dalam tafsir Departemen Agama mengatakan mereka lebih patut untuk memangku jabatan, sebab mereka adalah makhluk yang bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dengan pujiannya, dan Allah tidak membenarkan anggapan para malaikat. Allah menyampaikan, aku lebih tahu apa yang tidak kalian ketahui. Apa yang dimaksud khalifah ini? Khalifah adalah makhluk yang nanti akan ditempatkan di muka bumi, yang kedudukannya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, untuk memakmurkan bumi, untuk memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Coba, kalau ada pengertian khalifah atau kekhalifahan Adam di muka bumi adalah kedudukannya sebagai satu, dia menempati bumi, kedua, melaksanakan perintah-perintah Allah untuk memakmurkan bumi, memanfaatkan segala apa yang ada di bumi. Berarti disinilah manusia yang diciptakan oleh Allah diberikan potensi. Seperti kita, ibu dan bapak, kita diberikan potensi apa? As-sam'a, apa ini? Wal basara wal fuada. Nah, itu potensi yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita mendengar, kemudian kita bisa menyimpan ragam kata yang kita dengar, ya. Yang biasa kita dengar kata-kata yang baik, maka yang akan terpatri pada diri kita baik. Kita sering melihat, maka kadang kita bisa mengekspresikan apa yang sering kita lihat, karena selalu kita lihat.
yang kadang-kadang kalau bisa kita katakan, kita sering mencontoh apa yang kita lihat. Kita sering mendendangkan apa yang pernah kita dengar. Nah, tidak cuman hanya telinga dan mata, hewan juga punya nggak hewan? Nah, tetapi Allah melanjutkan al-fuad. Nah, ini hati nurani. Maka dalam Al-Quran seperti surat Al-Isra ini, ayat 36, Allah jelaskan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu ketahui. Nggak boleh, Pak, kita hanya ikut-ikutan. Jadi sebenarnya harusnya adalah kita orang yang mencari tahu. Karena apa? Potensi yang tadi udah didengarkan. Kita tahu karena kita punya pendengaran untuk mendengarkan, mata untuk melihat, hati nurani untuk meneliti, mencerna, memahami. Apalagi nih, ntar kita lagi ramainya pemilihan calon pemimpin kita, legislatif atau yudikatif atau presiden ya. Itu kan diperintahkan, kamu jangan cuma ikut-ikutan. Tetapi apa, gunakan potensi itu untuk membaca, mendengar, melihat dalam hal melakukan pemilihan atau melakukan pilihan. Dan jangan dikira itu tidak dimintai pertanggungjawaban. Pilihan kita ini yang kita lakukan, kita memilih atau membela ya, itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati nurani itu semua akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, kekhalifahan ini maka Allah berikan kepada manusia potensi-potensi itu untuk belajar, menganalisa, memikirkan gitu. Berbeda dengan malaikat, memang tugasnya hanya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kata khalifah dalam Al-Qur'an, ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Nabi Dawud. Siapa Nabi Dawud? Ayahnya Nabi Sulaiman. Raja bukan tuh? Ya, kalau di literasi Kristen itu namanya David ya. Sesungguhnya engkau telah kami jadikan khalifah, penguasa di bumi. Berarti apa? Kalau dia dijadikan khalifah, penguasa di bumi, berarti dia mempunyai kemampuan yang Allah berikan pada dirinya. Dan kemampuan itu bukan langsung katakanlah nih begitu, proses ya, proses. Mungkin kalau nanti silakan baca itu bagaimana kisah Nabi Daud ikut berperang ya. Ikut berperang padahal masih kecil. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya Nabi Daud menjadi raja bagi kaumnya. Nah, inilah yang menjadikan dalil tentang wajibnya kaum muslimin memilih, mengangkat pemimpin tertinggi sebagai pemersatu antara seluruh kaum muslimin untuk memimpin umat. Tidak cuma memimpin umat loh, untuk melaksanakan hukum-hukum Allah di muka bumi. Maka para ulama kan langsung memberikan persyarat-syarat ya, agar orang ini bisa memimpin, bisa menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Maka para ulama memberikan syarat-syarat yang harus dimiliki pemimpin, antara lain apa? Adil, apa lagi? Berpengetahuan ya. Tadi fatona itu kan berarti cerdas. Orang cerdas berpengetahuan enggak? Ya, berpengetahuan. Artinya dengan pengetahuannya ini memungkinkan untuk bertindak sebagai hakim, bertindak sebagai mujtahid, orang yang bisa berijtihad. Kemudian apa? Kalau dalam tafsir ini disebutkan tidak mempunyai cacat jasmaniah, serta berpengalaman cukup dan tidak pilih kasih dalam menjalankan hukum-hukum Allah. Silakan itu Pak. Maka saya akan kembali tadi, pendengaran, penglihatan, hati nurani akan dimintai pertanggungjawaban.
maka ketika kita akan memilih berarti kita memberikan persaksian. Ya Allah, ini adalah dalam persaksian saya yang terbaik. Kamu tahu baik dari mana? Ya kan? Ditanya. Saya mendengar ya Allah, kalau dia orang yang baik. Saya melihat ya Allah, rekam jejaknya dia orang yang baik. Maka saya menjadi saksi untuknya. Gitu kan? Kalau seandainya kita memberikan persaksian tidak baik, tapi dibilang baik, itu namanya apa? Dusta. Itu dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini yang harus menjadi perhatian kita di dalam hal mencari pemimpin. Kemudian wa'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Tetapi Allah mengajarkannya bukan hanya masalah mengajarkan, tetapi mengetahui fungsi benda tersebut. Makanya manusia itu kan punya analisa yang bagus ya. Dia menganalisa, dia memeriksa. Bahkan ketika dia akan menganalisa, kemudian dia melakukan percobaan-percobaan, dicoba lagi, kemudian mengadakan kesimpulan. Makanya karena manusia itu diberikan potensi tersebut bisa memakmurkan bumi. Kalau malaikat yang mengurus bumi, maka saya kira tidak akan ada mobil, tidak akan ada gedung-gedung tinggi, ya enggak? Yang enggak ngurusin gitulah. Maksudnya cuma sholat aja gitu kan. Tetapi manusia dengan potensinya yang ada membikin apa? Untuk melindungi diri dari panas, dia apa? Bikin rumah. Di rumah, ya. Kemudian apa lagi? Untuk memudahkan transportasi pergi kemana-mana, dia membuat kendaraan. Makanya kan kalau kita lihat kendaraan dari yang roda 3 becak gitu, sepeda ontel, sekarang jadi ada sepeda motor, ada kendaraan beroda 4, bahkan ada kendaraan besi gitu kan, maksudnya kereta dan seterusnya. Ini kan sebuah apa? Pemikiran yang dilakukan oleh manusia setelah menganalisa, mencoba memikirkan dan seterusnya. Jadi Allah mengajarkan kepada Nabi Adam. Bagaimana cara Allah mengajarkannya? Wallahu a'lam. Apa seperti murid kepada guru? Yang pasti Allah menyiapkan sarananya, ya. Dan itu Allah mengajarkan. Tsumma aradahum, ya, 'alal malaikah. Kemudian Allah memperlihatkannya kepada para malaikat. Faqala, Allah sampaikan, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi nama-nama itu ditanyakan kepada para malaikat, coba kalian kasih tahu kepada kami. Allah perlihatkan, sebutkan, kamu tahu nggak ini apa? Maka malaikat hanya mengatakan apa? Faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu adalah orang yang benar. Jika kamu merasa lebih baik daripada manusia, ya. Khalifah gitu. Apa jawaban para malaikat ketika ditawarkan begitu? Justru jawabannya gimana? Jawabannya adalah qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah, ini karena potensi yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan ilmu. Kenapa? Dari mana? Manusia itu kan memang makhluk yang dapat dididik, ya. Makhluk yang dapat dididik. Kemudian makhluk yang memang harus dididik, ya. Ketika kita mendapatkan didikan dan memang harus dididik, dari kapan? Kalau orang bilang itu mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi, ya. Dari gendongan, artinya dari kecil sampai dengan mati. Jadi nggak ada alasan bapak-bapak itu, udahlah nggak usah ngaji, udah tua. Enggak.
Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Dari kecil sampai dengan sampai mati. Nah, maka kan proses kita tuh belajar dan berkembang. Ngaji tapi kayak gini kagak nyambung. Ya udah, duduknya aja udah dapat pahala ya, Pak. Ya kan? Walaupun kagak nyambung ya. Tenang aja. Duduknya aja dapat pahala walaupun nggak nyambung. Ya. Tetap dapat pahala i'tikaf, tadi pahala jamaah, walaupun kadang-kadang kita tidak bisa memperbaiki katakanlah bacaan, kan belajar tahsin, bacaannya kurang dapat, tetap dapat pahala. Apalagi duduknya kita sudah dicatat sebagai i'tikaf. Apalagi setelah ini sampai dengan waktu syuruk kita sholat 2 rakaat, maka kita mendapatkan seperti pahala haji dan umrah tamatan sempurna. Apakah dengan ilmu yang ada pada diri manusia kemudian manusia merasa hebat juga? Tadi kan manusia ternyata bisa lebih hebat daripada malaikat ya, karena punya pengetahuan. Allah berikan akal, pencerdasan, pendidikan, sehingga dia bisa mencerna, mengembangkan sesuatu. Nah, apakah kemudian manusia bisa mengetahui seluruhnya? Enggak. Contoh yang sampai sekarang kita tidak tahu persis tentang ar-ruh ya. Kan ada gambaran itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan pengetahuan tentang itu kecuali sedikit. Silakan buka Al-Isra ayat 85 itu ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ngarang kitab namanya Ar-Ruh. Pun gitu kan, tidak seluruh kajiannya itu bisa menjelaskan secara utuh tentang ruh itu. Yang dijelaskan hanyalah apa yang pernah dijelaskan oleh Rasulullah melalui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengetahui tentang ruh. Maka tidak pantas dengan ilmu ini kita sombong, kita angkuh ya. Berarti ada kekurangan pada diri kita karena keterbatasan kemampuan pengetahuan kita. Walaupun malaikat itu kan katanya mencatat ya. Ibu, bapak, itu ada malaikat yang nyatet. Dan malaikat itu ngikutin kita. Apa dalilnya? Lihat surat Al-Infitor ayat 10, 11, 12. Apa disebutkan di situ? Wa inna 'alaikum lahafidhin. Sesungguhnya atas diri kalian ada malaikat-malaikat yang mengawasi kalian. Tuh, ada malaikat yang ngawasi, Pak. Kiraman katibin. Malaikat itu mulia di sisi Allah dan mencatat apa yang dilakukan oleh manusia. Tuh. Apalagi ya lamuna ma taf'alun. Mereka para malaikat mengetahui apa yang kalian kerjakan karena ngikut, Pak. Kalau dalam hadis Imam Ibnu Jarir At-Tabari disebutkan, yang kanan mencatat kebaikan, yang kiri mencatat keburukan. Terus nanti buku catatannya diarsipkan di mana? Kalau udah mati, disimpan di mana gitu kan? Maka digambarkan dalam hadis tadi, nanti catatan-catatan kita ibu dan bapak itu nanti dilipat. Setelah dilipat, ini ketika kematian datang ya, kemudian dikalungkan di leher setiap orang yang punya catatan itu, dikalungkan. Kapan dikeluarkan? Nanti pada hari kiamat. Ketika dikeluarkan catatan itu dalam bentuk kitab yang terbuka, ya. Itu dalilnya adalah surah Al-Isra ayat 13. Kemudian bisa dilihat ayat 14-nya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu
qiyamah. Wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Ya. Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Dan setiap manusia maka akan kami kalungkan pada lehernya catatan amalannya. Jadi catatan amalan itu dikalungkan. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamah, dan kami keluarkan catatan itu dalam bentuk apa? Kitaban yalqahu mansyura, buku yang terbuka. Jadi kalau terbuka kelihatan nggak isinya? Merahnya, hijaunya, hitamnya kelihatan ya. Bagaimana penilaiannya Allah? Dapat nilai 5 apa dapat nilai 11 ketahuan gitu kan? Kelihatan di situ. Atau dapat 100, 80 dan seterusnya. Maka Allah sampaikan, Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Iqra, bacalah buku catatanmu, cukuplah pada hari ini dirimu menjadi penghisap atas dirimu sendiri. Tuh Pak, sampai Allah sampaikan, baca kitabmu. Jadi bahasa kita, kalau kita sudah dikasih laporan, kita bisa ngelihat laporannya itu diterima atau gimana, bagaimana nanti jalan ke depannya, kan begitu ya. Maka dalam Al-Kahfi ayat 49 itu digambarkan, ketika kitab telah diletakkan, maka engkau akan melihat orang-orang al-mujrimin. Al-mujrimin ini pelaku dosa. Dia itu ada rasa takut, kemudian emang ketakutan, malu dan seterusnya, banyak berkecamuk pada dirinya. Sampai kemudian mengatakan ketika mendapatkan kitab tersebut, ya wailatana ma li hadzal kitab. Nah, ya kan? Celaka kami, kata pelaku-pelaku dosa ini. Kitab apakah ini? Terus lanjutan ayatnya, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Nah, semuanya ada, yang kecil dan yang besar tercatat di dalam buku catatan itu. Subhanallah, itu kan luar biasa ini. Jadi dengan kita ini menjadi penduduk bumi, bahkan khalifah penduduk bumi yang pertama adalah Adam, tetapi nanti kita akan dikembalikan dan akan ditunjukkan oleh Allah, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Akan Allah tunjukkan kepada kalian dalam ayat Al-Quran ini apa-apa yang pernah kalian kerjakan. Nah, jadi nggak boleh ada kesombongan, nggak boleh ada ya kecongkakannya. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Ya. Kemudian Allah berfirman, wahai Adam, kan tadi malaikat suruh nyebut, malah bilangnya subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah perintahkan kepada Adam, ya Adam anbi'hum bi asma'ihim, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka. Mereka ini siapa? Para malaikat, nama-nama benda itu. Falamma anba'ahum bi asma'ihim, maka setelah Adam menyebutkan nama-nama itu, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, bukankah telah kukatakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Inilah maha besarnya Allah, kuasanya Allah, mengetahui yang di langit, di bumi, mengetahui yang nyata dan mengetahui yang tersembunyi. Mau lari kemana kita? Gak mungkin, enggak. Pokoknya ya itulah bahwasanya Allah maha melihat, maha mengetahui. Kemudian, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam, maka ketika kami perintahkan kepada malaikat,
ya, untuk sujud kepada Adam. Sujud itu Pak, satu sujud dalam bentuk seperti salat, ya. Sujud salat itu apa aja? Ada namanya sujud sahwi, ada namanya sujud tilawah. Nah, dan sujud itu juga artinya bisa penghormatan. Nah, sujud kepada Adam ini masuk yang mana? Menyembah atau penghormatan? Penghormatan, ya, penghormatan. Kemudian fasajadu, malaikat ini taat sujud, karena memang malaikat itu la ya'sunallah, tidak mungkin durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mereka itu punya sifat seperti dalam At-Tahrim ayat 6, mereka melaksanakan apa yang diperintahkan kepada para malaikat, kepada mereka. Semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis. Kenapa tidak mau sujud? Aba wastakbar, ia menolaknya dan menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, karena penolakannya inilah dia kemudian digolongkan sebagai kelompok orang-orang kafir. Iblis ini berarti kalau dalam literatur itu disebutkan ya nenek moyangnya setan, ya, nenek moyangnya setan. Termasuk bangsa jin, ya, bangsa jin. Nah, iblis itu nenek moyangnya disebut iblis, yang tidak mau sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Berikutnya jin itu ada jin yang seperti kita, Pak. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang Islam, ada yang Kristen, Yahudi dan seterusnya. Mereka berketurunan dan seterusnya, dan mereka pun mati. Yang belum mati itu iblis, ya, iblis. Bahkan disebutkan bintang pun bersujud, apalagi yang di langit dan di bumi juga bersujud. Itu sebagai bentuk sujud. Ada namanya kan pohon-pohon bersujud, berzikir, kerikil-kerikil berzikir. Cuma kita tidak tahu bagaimana zikirnya mereka. Wa qulna, dan Allah sampaikan, ya Adam, wahai Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu di dalam surga. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Tuh, enak banget itu di surga. Makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Jadi bebas makan apa saja. Tetapi ada ujiannya juga. Ujiannya apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua itu mendekati hadhihi syajarah. Pohon ini jangan kamu dekati, ya. Ya. Fatakuna minadh dhalimin. Nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah, dari sini nanti Pak, ternyata nanti digambarkan fa'azallahuma syaitan, lalu setan menggelincirkan keduanya. Fa'azallahuma syaitanu anha, ya, darinya. Jadi setan menggelincirkan keduanya darinya kepada pohon tersebut, ya, dicenderungkan. Fa akhrajahuma mimma kana fi, sehingga keduanya nanti dikeluarkan dari segala kenikmatan. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Setan menggoda, akhirnya tergelincirlah Adam dengan istrinya memakan buah tersebut, ya. Kemudian akhirnya Allah perintahkan kepada Adam, ihbitu, apa itu? Turunlah kamu. Maka ketika sudah turun ke bumi, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, serta kamu ada tempat tinggal, kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Jadi nanti dapat nikmat di bumi, cuman nanti ada namanya kematian. Nah, jadi hati-hati Pak dengan bangsa iblis jin. Makanya kita kadang-kadang, setan itu kan yuwaswis fi sudurin nas, was-waskan kepada hati manusia, ya. Kemudian fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Kemudian Allah memberikan beberapa kalimat, atau ada menerima beberapa kalimat, yaitu kalimat taubat, ya.
fataba alaih, dan Allah menerima taubat Nabi Adam, innahu wattawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Bagaimana taubatnya Nabi Ibrahim? Apa yang Nabi Adam? Apa yang dibaca? Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam surat apa? Al-A'raf ayat 23. Ya, 23. Rabbana, wahai Tuhan kami, dhalamna anfusana, sesungguhnya kami telah berbuat zalim pada diri kami, wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami, menyayangi kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami termasuk orang-orang yang rugi. Menyesal ya, benar-benar taubat. Nah, ini maka Allah insyaallah, kalau kita pun bertaubat, benar-benar menyesal, meninggalkan apa yang dilarang, apalagi mengikuti buruk dengan kebaikan, inilah yang akan menjadi kebaikan untuk kita. Kemudian apa? Allah berfirman, wa qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini diulang lagi. Allah berfirman, turunlah kamu semua dari surga, lalu jika benar-benar datang petunjuk kepadamu, niscaya siapa saja yang mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut yang menimpa mereka, dan mereka pun tidak bersedih hati. Itulah hikmahnya, Pak, ya. Jadi Adam diciptakan, emang ujungnya akhirnya adalah diuji. Kemudian melanggar ujian, gagal dalam ujian, malah memakan buah yang dilarang, diturunkan di muka bumi. Disitulah Allah buktikan inilah khalifah di muka bumi. Dan Allah berikan rambu-rambu, siapa yang mengikuti petunjuk Allah, maka tidak ada ketakutan atas mereka dan tidak ada kesedihan. Itulah ciri orang yang beriman, adalah tidak ada rasa sedih dan tidak ada rasa takut, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda nanti akhirnya adalah walladzina kafaru wa kadzabu, dan orang-orang kafir dan mendustakan apa? Bi ayatina, mendustakan ayat-ayat kami, ulaika ashabun nar, mereka itu adalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalam neraka. Ya, itu kajian kita. Yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah telah memberikan potensi kepada kita, sebaik-baik kita adalah menggunakan potensi itu. Baik, karena sudah waktu syuruk ya. Udah ya? Mari kita baca suratul Fatihah, kita tutup dengan doa ya. Boleh ada pertanyaan atau Bolehlah ya. Oke, satu dah. Izin ya. Ya. Ini Ustaz, lebih ke masalah taksin ya. Taksin. Saya terus terang beberapa kali mendengar bacaan terutama yang pernah mengalami di sini. Ini kebetulan di ayat ini saya lihat itu di mim ini menghadapi salah satu huruf hijaiyah. Ini cara pembacaan itu yang saya tahu itu kan ada 3 hukum yang termasuk mim sukun ini. Pertama ikhlas safawi, islam, dan ikhlas safawi. Dan huruf-hurufnya ini sudah ditentukan dalam ilmu tajwid. Ikhlas safawi ada 26, ikhlas safawi ada 1, dan ikhlas safawi ada 1. Kebetulan sudah beberapa kali saya mendengar itu, ini mungkin bukan khilaf atau ini mungkin apakah sudah terbiasa seperti itu, atau tidak tahu bagaimana. Walaupun secara hukum fikih saya tidak mengatakan sholat kan, karena itu bukan bagian daripada rukun sholat. Kecuali dalam Fatihah itu batal, artinya ada salah satu huruf yang salah. Setahu saya itu tidak apa karena itu bagian daripada rukun sholat. Tapi walaupun itu kedengarannya itu tidak enak itu di telinga. Ya. Nah, ini yang saya tanyakan tentang pembacaan mim sukun ketika menghadapi selain huruf mim dan huruf ba ini, selain ikhfa safawi dan idgham mislat ini, apakah ada pembacaan yang lain? Misalnya di surah Al-Insyirah ayat pertama. Saya sering mendengar Bismillahirrahmanirrahim, alam nashrah.
Kalau dibaca alam nashrah itu kelihatannya di situ ada ikhfa. Betul Ustaz ya? Jadi ada ikhfa atau kelihatannya di situ ada semisil gunnah gitu. Nah, padahal di situ setelah mim sukun itu nun. Nun ini adalah bagian daripada huruf idhar syafawi. Artinya menjelaskan tentang mim itu setahu saya itu harus jelas sejelas-jelasnya. Harusnya gini kan? Alam nasroh, tidak boleh ditahan. Alam, beda pembacaan alam nasroh sama alam nasroh. Itu yang pertama Ustaz. Nah, terus yang kedua, saya sering membaca di surah Ad-Duha juga. Ad-Duha juga sering mendengar itu. Udah beberapa kali saya alam yajibka sering dibaca alam yajibka yatiman di alam ketemu iya iya kan Ustaz? Barangkali saya tidak bisa menyalahkan barangkali ada bacaan-bacaan yang lain yang bisa mendampang wawasan saya Ustaz. Terima kasih. Baik, untuk hukum mim ada idhar safawi, ikhfa safawi, idgham mimi ya. Dan ini kami memberikan saran kepada kita semua, satu, tidak hanya membaca, tetapi kita sudah mulai budayakan mendengar. Bacalah atau sering setel audio, video, bacaan-bacaan Al-Quran dari para masyayikhul qura, ya bisa, dari para syekh-syekh pembaca Al-Quran. Tujuannya apa? Satu, biar dzuknya masuk gitu. Jadi jangan cuma baca sendiri. Jadi kadang kita sering mendengar ya, katakanlah kita familiar, kita senang sama surat ini, surat Ad-Duha, surat Alam Nashrah gitu ya, atau Al-Insyirah. Maka sering aja setel, nanti lama-lama akan dapat feel-nya. Feel itu apa tadi? Ya, rasa ya, dzuk ya. Tadi kan dia dibilang, wah, ini kok rasanya nggak enak, karena kita mungkin hanya biasanya baca tetapi tidak mulai mencoba mendengar. Jadi ada dua prinsip dalam kita memperbaiki bacaan. Satu adalah belajar kepada guru. Yang kedua kita berupaya mulai mendengar ya. Itu nanti upayakan Pak ya. Jadi mendengar. Karena tidak ada hal yang bisa lebih baik kecuali kita berupaya untuk memperbaiki bacaan melalui kita mendengarkan bacaan terus menerus. Nanti akan terasa indah mana yang akan masuk idhar safawi idghamnya dan mana idgham mimiknya gitu ya. Maka nanti akan feel-nya itu akan dapat. Itu aja sebenarnya ya. Adapun kalau kita merasakan sesuatu, maka kita kadang-kadang ketika kita memberikan kritikan belum tentu kadang-kadang ketika kita suruh maju juga enggak mau juga. Karena sering saya dapatkan ada orang enggak mau ngimamin padahal bacanya bagus. Tapi giliran itu orang itu ngimamin malah dipermasalahkan bacaannya gitu ya. Pokoknya prinsipnya adalah tetap memberikan kritik yang bagus. Kemudian untuk kita bisa menerima kritik kalau ada bacaan-bacaan yang kurang bagus ya. Kemudian kita mulai belajar, jangan cuma baca Pak ya, baca sendiri jangan, tapi sudah mulai rutin mendengarkan bacaan. Insyaallah nanti akan dapat feel-nya. Ya baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan min hamdan ni'amahu wa kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Allah ya Tuhan kami berikan kepada kami kekuatan iman Islam. Ya Allah ampuni dosa-dosa kami, rahmati kami, angkat derajat kami. Muliakan kedua orang tua kami, guru-guru kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, mereka yang telah tiada dari kami jamaah dan donatur ya Allah berikan mereka ampunanmu, rahmatmu, lapangkan kuburnya, jadikan kuburnya dari taman-taman surga. Serta kepada kami ya Allah, muliakan keadaan kami ya Allah, cukupilah kebutuhan kami. Jika di antara kami jamaah pengurus ada yang sakit, sembuhkan ya Allah. Berikan kepada kami kemudahan pada urusan kami. Jika ada yang sulit, berikan kemudahan. Berikan kepada kami rezeki yang berkah dan berlimpah. Kepada keluarga-keluarga kami, berikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, keturunan yang saleh dan salehah, rezeki yang berkah dan berlimpah, dan jadikan kami termasuk orang-orang yang istiqamah di dalam memakmurkan masjid-Mu ya Allah, sehingga kami terasa cinta untuk memakmurkan masjid-Mu ya Allah, dan berikan kami perlindungan pada hari akhir nanti. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.